langsung ricuh. Wush. Teman, sobat Toton ini memang gak bisa nyantai kalau soal makanan. Lihat tuh, semuanya berebut, gak ada yang mau ngalah samsek. Berbagai cara dilakukan agar makanan yang sudah di mulut mereka tidak jatuh ke mulut buaya lain. Apakah mereka pemburu yang mau menculik oanya? Loh, kok bikin catatan? Sisi aja. Panggil Pak gimana Pak? Wah, Paman dan Bunda panggil siapa tuh? Jack, Hah? Jack? Jack. Walah, Jack ini kan sobatnya Baron. Itu loh, duo buaya monster penghuni belanakan. Apa? Kalian lupa-lupa ingat ya? Oke deh, kalau gitu kita lihat kenangan Otan bersama Baron dan Jack yuk. Paman editor, mainkan. Dia si Baron teman. Semasa hidupnya, ia sangat dekat dengan Pak Santoso. Saat Pak Santoso datang membawa pakan, Baron secara otomatis langsung mendekat. Keduanya seperti sudah ada ikatan batin. Tapi sayangnya, sekarang nama Baron sudah tinggal kenangan. Saat ini hanya tinggal Jack saja yang masih ada di kolam. Baron menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 20 Maret 2021 silam. Penyebab kematiannya tidak lain tidak bukan adalah karena faktor usia teman. Baron dan Jack adalah sahabat sejati. Mereka adalah buaya generasi pertama sekaligus indukan di penangkaran ini. Sekarang Jack adalah buaya tertua di sini. Kira-kira usianya sudah 48 tahun. Sedangkan rata-rata usia maksimal buaya adalah 55 tahun. Meskipun sudah tua, tapi pendengaran Jack masih bagus loh. Sebentar. Emangnya buaya punya telinga? Kalau ada letaknya di mana? Ayo coba tebak. Teman, walau buaya tidak memiliki daun telinga, bukan berarti sobat Toton ini tidak bisa mendengar ya. Cara mereka mendengar adalah melalui bukaan di atas matanya yang mengarah langsung ke bagian dalam telinga. Hal inilah yang membuat pendengarannya sangat baik. Tapi saat masuk air, lubang ini akan secara otomatis menutup untuk mencegah air yang masuk. Jadi selama berada di air, buaya cenderung mengandalkan getaran melalui sensor yang berada di dekat mulutnya. Teman, kalau mereka bisa merasakan kehadiran kita, tapi sebaliknya, kita sangat sulit mendeteksi pergerakan buaya, terutama saat mereka berada di air. Buaya dapat berenang dalam keadaan sunyi, sehingga pergerakan mereka tidak bisa terdengar oleh manusia atau mangsanya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa tahu di mana keberadaan buaya ya. Nih, Otan kasih tahu caranya, yaitu dengan melihat gelembung udara dari pernafasannya. Gelembung yang menandakan pergerakan si buaya adalah bergerak lurus dan kecil-kecil seperti ini. Jadi kalau sedang berada di sungai melihat tanda-tanda ini, itu berarti kita harus berhati-hati ya teman. Wah, itu dia. Jack udah muncul teman. Sepertinya kamu tambah besar sob. Mantap. Pak, kalau Bunda ngasih makan gini, boleh Pak? Boleh. Kan, si Jack ini biasa dikasih makan seperti ini sama Pak Santoso. Tuh. Tapi harus ada Pak Santoso ya Pak? Ya. Ya, kasih makan ya Pak? Ya.
Wah, kalau cuma segitu kayaknya sih cuma nyangkut di gigi aja tuh, Bun. Ayo kasih yang banyak. Pokoknya pantang beres sebelum kenyang. Pak, kok si Jack bisa nurut banget sama bapak kayak gini sih, gimana? Ya setiap hari kita kasih makan, kita panggil lama-lama dia nurut. Ya, sebetulnya pada dasarnya tuh semua binatang itu asal nutrisinya kepenuhin gampang dipanggil. Diperhatikan. Iya, diperhatikan. Intinya diperhatikan ya. Iya. Tan, penuh perhatian. Pak Santoso itu sayang banget sama si Jack, jadi si Jacknya nurut tuh. Ya, disayang-sayang sama si Pak Santoso mau. Jack sini Jack, aduh. Lagi-lagi karena faktor kebiasaan ya teman. Jadi si Jack udah hafal banget tuh sama kehadiran kipernya. Tapi buat yang masih baru, jangan coba-coba ya. Karena tetap saja, si Jack ini adalah hewan buas. Yuk. Oh iya, kira-kira pada tahu nggak ya suara buaya itu seperti apa? Otan mau kepo-kepo dulu ah. Gimana? Buaya yang beneran? Wow. Paman lucu banget deh. Tapi aslinya suara buaya itu serem loh. Coba Om Editor, gedein suaranya. Yaps, buat kalian yang nggak tahu, itu adalah suara buaya. Wede, seketika kolam yang tenang menjadi langsung ricuh. Wush. Teman, sobat Otan ini memang gak bisa nyantai kalau soal makanan. Lihat tuh, semuanya berebut, gak ada yang mau ngalah samsek. Buaya memiliki karakter yang sangat buas teman. Itulah kenapa mereka saling berkompetisi dalam soal urusan perut. Apalagi buaya termasuk hewan soliter. Jadi mereka gak peduli tuh mana kawan mana lawan. Berbagai cara dilakukan agar makanan yang sudah di mulut mereka tidak jatuh ke mulut buaya lain. Walau mengalami sedikit kesulitan untuk menelan makanannya, tapi ia tak putus akal. Nih, lihat cara mereka dalam mengoyak makanan. Nah, itu guling-guling nih. Kenapa buaya itu kalau makan guling-guling? Itu namanya death roll. Death roll itu buaya mematahkan mangsanya, memotong makanannya itu dengan menggulingkan tubuhnya. Karena buaya nggak bisa ngunyah. Si buaya ini gak cuma jago death roll di air saja teman, tapi ia juga lihai melakukannya di darat. Saat melakukan aksi ini, buaya akan menggunakan otot yang ada di ekor dan kakinya untuk menggulingkan badan. Sedangkan gigitannya yang sangat kuat, membuat makanan akan ikut berputar dan pada akhirnya terpotong. Canggih! Wow, ternyata bukan hanya buaya dewasa aja nih yang jago atraksi death roll. Tapi anakan buaya yang masih cilik ini juga gak mau kalah. Salut deh Otan sama kamu Sob, juara. Loh, kok ada semangka digantung? Bunda tuh yang bawa. Buat apa Bun? Emang buaya makan buah? Tan, Bunda mau kasih semangka ke buaya. Coba, dia mau nggak ya? Bisa bedain nggak antara buah dan daging? Kita coba ya. Walah, oke deh Bun, mari kita buktikan. Sepertinya pada kalem-kalem aja nih buayanya. Semangka
buayanya langsung di-strike dan wajah berantakan sekali sergap. Si buaya rupanya tetap penasaran sama pergerakan apapun di atasnya. Jadi bisa dibilang naluri menyerang buaya tidak pandang bulu ya. Sebagai hewan oportunis, dia akan menganggap semua benda yang bergerak adalah calon makanannya. Ih, serem! Teman, begitu buaya membuka mulutnya, yang paling kelihatan adalah gigi tajamnya. Tapi ada juga loh yang gak kelihatan. Apa ayo? Om editor, coba tunjukin lidah buaya. Salah Om editor. Itu tanaman lidah buaya. Aduh, gagal fokus nih. Lidah buaya memang susah dilihat. Soalnya lidah mereka sangat pendek. Makanya ia nggak bisa menjulurkan lidahnya. Oh iya, karena buaya menghabiskan begitu banyak waktunya di bawah air, lidah buaya membantu menjaga tenggorokannya agar selalu tertutup, sehingga tetap bisa melindungi jalan nafasnya. Wah, keren juga ya kamu Sob, mantul! Teman, Otan sampai lupa ngasih tahu nih. Sekarang Otan sedang berada di pusat penangkaran buaya Belanakan, Subang, Jawa Barat. Semua buaya di sini adalah jenis buaya muara, teman. Sobat Otan ini termasuk jenis buaya terbesar. Bobotnya satu ekor dewasa bisa mencapai 1 hingga 1,2 ton. Wadidaw! Sobat Otan ini memiliki habitat di muara-muara sungai sesuai dengan namanya. Oh iya, selain di Indonesia, buaya muara juga dapat ditemukan di beberapa negara seperti Papua Nugini, Australia, hingga India. Buaya adalah hewan ektoterm alias hewan berdarah dingin, teman. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan suhu tubuh yang konstan, sehingga suhu mereka dikendalikan oleh lingkungan. Makanya jangan heran ya kalau saat cuaca terik, para buaya akan beramai-ramai berendam di air untuk mendinginkan tubuhnya. Kalau dilihat-lihat, si buaya ini mirip batang pohon yang sudah tumbang ya. Yaps, itulah yang dinamakan kamuflase. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk mereka mengintai mangsanya. Bener nih Sob makannya. Kamu makan buah apa tuh? Bisa kali Otan dibagi. Ini nih yang namanya makan sambil bergaya. Sampai terbolak gitu. Terbalik. Mentang-mentang buah hutannya lagi musim, mukbang sendirian gini puas banget dong kamu Sob. Aduh. Mana lucu banget lagi tingkahnya. Hei, hati-hati sobat kecil. Jangan petakilan gitu ah. Pohonnya tinggi loh itu. Kamu kayak gak ada takut-takutnya jatuh ya. Perkenalkan teman, mereka ini adalah keluarga Javan Gibbon alias si oa Jawa. Seperti namanya, mereka ini endemik Pulau Jawa. Mengagumkan sekali ya bisa melihat keluarga kecil ini hidup lestari di alam. Oa adalah primata yang tinggal sebagai keluarga kecil teman, bukan sebagai kawanan atau koloni. Tapi tahu nggak teman, oa Jawa punya peran penting untuk jutaan hidup manusia loh. Loh, kok bisa? Nggak percaya? Nih ya, Otan kasih penjelasannya. Oa Jawa sejatinya adalah penyebar benih buah di hutan teman. Biji buah yang mereka buang sembarangan ini kelak akan tumbuh menjadi tunas pohon baru. Kalau pohon tumbuh subur, hutan jadi sehat, bencana alam bisa dicegah. Dan yang terpenting, air, tanah, dan oksigen yang bermanfaat untuk jutaan manusia bisa tetap tersedia. Nah kan,
Peran mereka benar-benar luar biasa. Sayangnya, saat ini owa Jawa termasuk hewan yang statusnya terancam, teman. Jumlah mereka terus-menerus berkurang. Otan takut kalau mereka punah. Ada beberapa alasan kenapa owa Jawa sangat rentan terancam kepunahan, teman. Pertama, karena terganggunya hutan sebagai habitat alaminya. Baik karena polusi ataupun penebangan pohon, semua berdampak besar buat keselamatan si owa. Kedua, owa Jawa sangat terancam sama yang namanya perburuan. Ya, ini semua adalah ulah manusia jahat yang tidak bertanggung jawab. Rupanya, owa Jawa banyak diburu untuk dijadikan sekedar peliharaan. Biasanya owa anakan yang ditangkap untuk dijual karena dianggap aman untuk dipelihara. Tapi untuk mendapatkan anakan owa, pemburu jahat biasanya akan menembak mati sang induk. Jahat sekali. Owa Jawa adalah hewan yang setia. Kesetiaan owa Jawa pada pasangannya patut dicontoh dan diacungi jempol, teman. Iya, sebagai hewan monogami, mereka berpasangan hanya 1 kali sampai mati. Owa Jawa juga hanya melahirkan 2-3 anak saja. Makanya jumlah mereka beranak pinak tidak bisa secepat dan sebanyak hewan lain, seperti monyet ekor panjang misalnya. Sedihnya, kalau sampai ada 1 induk yang mati, maka pasangannya juga akan mengalami stres dan ikutan mati. Bayi owa pun juga pasti tidak akan selamat tanpa pengasuhan induknya. Kesetiaan kalian betul-betul luar biasa. Makanya, membunuh 1 owa sama saja akan membunuh 1 keluarga owa. Loh, siapa mereka? Kenapa masuk hutan rumahnya si owa? Mencurigakan. Apakah mereka pemburu yang mau menculik owanya? Loh, kok bikin catatan? Oke, dapat gitu. Walah, Otan salah duga, teman. Rupanya kakak-kakak dan paman ini adalah tim pemantauan owa dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Maaf ya kakak-kakak dan paman, Otan sudah salah sangka. Nah, pemantauan ini penting dilakukan, teman. Gunanya untuk mencatat bagaimana perkembangan si keluarga owa ini ketika dilepas liar ke alam bebas. Maklum, beberapa owa ini awalnya adalah owa yang berhasil diselamatkan dan sukses menjalani rehabilitasi di Javan Gibbon Center Taman Nasional Gede Pangrango, teman. Otan ikut senang deh, kalian sekeluarga di sini hidup bahagia. Tenang Sadayana, tenang. Owa ini bukan terpenjara dalam kandang sebagai peliharaan kok. Nah, ini adalah owa yang masih menjalani proses rehabilitasi, teman. Mereka akan ditempatkan dalam berbagai jenis kandang, tergantung kondisi dan perkembangannya. Ada kandang individu untuk yang masih baru saja beradaptasi. Ada kandang perkenalan untuk berinteraksi dengan owa lain. Ada kandang pasangan untuk tempat berinteraksi antara jantan dan betina sebagai jodoh. Hingga nanti di kandang habituasi sebelum akhirnya dilepas liarkan lagi ke alam. Ada yang nyanyi-nyanyi tuh. Weh, keras banget sautanmu, Sob. Owa terkenal punya sautan seperti nyanyian yang nyaring menggema begini, teman. Istilahnya morning call atau great call. Nyanyian ini ternyata punya banyak arti dan variasi loh. Ada yang bertujuan menandakan wilayah rumahnya. Ada juga yang berarti alarm untuk penanda bahaya. Uniknya, hanya betinanya saja loh yang punya sahutan panjang.
Hewan dan Mowgli. Mereka sedang PDKT di kandang pasangan ini. Uniknya, cara mereka berinteraksi terlihat seperti balapan ketangkasan. Tuh, gesit dan lincah banget ya mereka berkelahitan kejar-kejaran. Main bersama seperti ini menjadi tanda baik kalau proses penjodohan mereka berhasil, teman. Nah, ada juga nih kandang owa yang sudah berhasil menjadi keluarga. Ada Nitnot si induk owa betina dan ada Cepi sang jantan. Kalau bayi kecil lucu ini namanya Oke. Owa akan dianggap dewasa ketika masuk usia 6 tahun, teman. Perbandingannya beda jauh dengan umur manusia ya. Umur 6 tahun sih masih anak kecil yang lagi lucu-lucunya. Mama Owa, gelayutannya bikin deg-deg teman di rumah deh. Gak usah khawatir ya teman, bayi Owa nyaman kok. Kalau sudah pelukan kayak gitu, jaminan nanti jatuh deh. Meskipun masih bayi, kekuatan lengan Owa gak kaleng-kaleng teman. Apalagi Owa dewasa. Tuh, ukuran lengannya aja terlihat lebih besar daripada kakinya. Sebagai hewan arboreal, mereka sangat mengandalkan tangannya untuk memanjat, berayun, dan berpindah pohon. Mereka bisa beraksi akrobatik berkali-kali tanpa lelah dan seolah mudah. Luar biasa. Hai Oke, kalau Otan lihat-lihat, kamu kok lengket sama papa dan mamamu ya? Begitulah pembagian peran antara induk jantan dan betina Owa, teman. Siapapun perhatian dengan anaknya. Mereka bergantian mengasuh bayinya. Kamu betul-betul sosok ayah yang ideal, Mowgli. Gak cuma setia sama Nitnot, tapi juga bertanggung jawab merawat bayi kalian. So sweet. Nah, nantinya kalau mereka sudah siap dilepas liarkan di alam, mereka bertiga akan dilepas bersama-sama sebagai keluarga, teman. Nah, kalau Oke sudah berusia 6 tahun, dia akan keluar memisahkan diri dari induknya untuk mencari pasangan dan membentuk keluarga baru. Sehat-sehat ya Nitnot, Mowgli, Oke. Semoga kalian bahagia dan lestari ya di alam bebas. Di pusat penyelamatan dan rehabilitasi owa Jawa ini, mereka dirawat untuk mengembalikan kondisi fisik, kesehatan, dan juga perilaku alaminya, teman. Setiap hari, Paman Kiper juga menyiapkan menu makanan berganti-ganti. Mulai dari buah-buahan di pagi hari, kemudian sayuran, lalu asupan protein di siang hari. Mereka juga dibiasakan untuk berinteraksi dengan owa lainnya, baik berbagi kandang bersama maupun terpisah. Dari hasil pantauan tahun 2022, tercatat ada sebanyak 416 owa yang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Otan berdoa semoga jumlahnya akan terus berkembang dan mereka tetap lestari. Berdasarkan sejarah penelitian dunia, hewan amfibi ternyata mengalami kepunahan hanya satu spesies saja sepanjang 143 tahun. Akan tetapi, ternyata sejak tahun 1980, daftar merah IUCN mencatat antara 9 sampai 122 spesies amfibi diduga mengalami kepunahan. Itu artinya sekarang ini semua amfibi di seluruh dunia sedang mengalami masalah besar, teman. Penyebabnya, apalagi kalau bukan aktivitas manusia yang mengakibatkan polusi, pengerusakan habitat, pencemaran lingkungan, dan tentu saja pemanasan global suhu bumi.
satu amfibi Sobat Otan asli Indonesia. Salah satu amfibi unik dan cantik, namun sedang berjuang untuk bertahan hidup dari ancaman kepunahan. Inilah dia, ekspedisi si Kodok Merah. Ngomong-ngomong soal amfibi, sejatinya mereka adalah hewan yang hidup di dua alam, teman. Dia bisa hidup di darat sekaligus di air. Amfibi juga berdarah dingin. Itulah sebabnya dia sangat bergantung dengan suhu lingkungan di mana habitatnya dia tinggal. Dia baru bisa hidup dan berkembang biak hanya di wilayah yang suhunya benar-benar pas. Nah, kalau Sobat Otan si Kodok Merah ini sejatinya endemik Jawa, teman. Namun dia hanya dapat hidup di ketinggian tertentu, yakni antara 1100 hingga 2000 mdpl. Sayangnya, dia tidak lagi ditemukan di pegunungan lain, meskipun punya ketinggian, kelembapan, dan suhu yang sama. Sekarang ini, dia hanya bisa ditemukan di dua wilayah saja, teman. Pertama, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Dan kedua, di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kali ini, Otan bersama tim dari Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango akan menjelajah dan memantau si kodok merah di habitat aslinya, yakni Curug Pariuk. Untuk bertemu si kodok merah ini butuh perjuangan panjang, teman. Maklum saja, dia berada di wilayah hutan hujan di Pegunungan Gede Pangrango yang luas. Tim harus menyusuri medan berliku, menembus hutan dan menyeberang sungai hingga berkilo-kilometer. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk memantau dan menghitung seberapa banyak sobat-sobat otan ini bisa ditemukan. Biasanya, tim akan menginap beberapa malam di dalam hutan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Maklum teman, si kodok merah ini adalah hewan nokturnal. Artinya, mereka baru aktif di malam hari. Jadi mereka tidak akan mudah ditemukan saat siang hari dan memilih untuk bersembunyi di balik bebatuan dan pohon. Apalagi ukurannya hanya sebesar ujung jari. Penasaran dengan wujud si kodok merah ini? Sabar teman, tim ekspedisinya masih terus mencari tuh. Teman di rumah kalau mendengar suara ini pasti hafal kan suara apa? Ya, ini adalah suara kodok-kodok yang sedang bernyanyi teman. Tapi bukan sembarang nyanyian loh. Saat mengeluarkan nyanyian ini, kodok jantan sedang mengiklankan dirinya ke calon pasangannya teman. Ya, dia sedang mencoba mencari jodoh. Uniknya, dari aneka suaranya ini, dia bisa memberitahu di mana lokasinya berada, ukuran tubuhnya, bahkan seberapa sehat dirinya loh. Jadi, semakin ramai suara kodok di sebuah wilayah hutan, artinya semakin banyak jumlah kodoknya. Dan semakin tinggi juga kesempatan mereka berkembang biak memperbanyak keturunan. Semoga ini suara kalian ya kodok-kodok merah. Uniknya, suaranya ini bisa keluar dengan cara menggelembungkan membran menjadi seperti balon. Ada yang gelembung membrannya di sekitar pipi, namun ada juga yang membrannya berada di dalam bagian dada. Nah kan, kalau sudah membesar, ukuran badannya jadi makin jumbo ya. Awas, hati-hati loh ya sob, jangan sampai meletus. Kayak balon hijau, dor, hatiku sangat kacau nanti. Wah, sepertinya di dekat air terjun ini tim lebih fokus mencari teman. Otan mau tanya Bu Woro ah. Bu Woro, sudah ketemu belum Bu sama si kodok merahnya? Nah ini kan sudah menjelang malam Tan. Biasanya kita dapat menjumpai kodok merah di sekitaran air terjun, sekitaran sungai, dan di tempat-tempat yang lembab. Wah, bener juga ya. Semoga deh ini adalah lokasi pencarian yang tepat. Nah, pencariannya membuahkan hasil teman. Seekor demi seekor kodoknya ditemukan. Tuh lihat man,
Warna merahnya pekat dan ada corak kuning menyala di punggungnya. Syukurlah, Otan dan teman-teman di rumah masih bisa melihat kalian lestari, Sob. Nah, tapi memegang kodok seperti ini hanya dilakukan untuk kepentingan penelitian ya. Kalau kalian menemukan mereka di alam, sebaiknya jangan dipegang sembarangan, apalagi sampai membawa mereka pulang. Itu sama saja perbuatan melanggar hukum. Nah, selain pencatatan lokasi penemuan, kodoknya juga akan dicatat jumlah, ukuran, dan juga bobotnya teman. Kalau jumlah kodok yang bisa ditemukan lebih banyak dari pemantauan tahun sebelumnya, maka artinya habitatnya ini masih aman untuk mendukung mereka berkembang biak dan melewati ancaman kepunahan. Tahun lalu Tan, di habitatnya di setiap 100 meter kita dapat menjumpai sekitar 58 hingga 68 ekor kodok merah. Semoga tahun ini bisa lebih banyak lagi ya. Amin, Bu Woro. Semangat mencarinya ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga hasil